Udah di-record? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada Prof. Suherman dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Pratama Ramadan, di sini selaku mahasiswa Teknik Kimia angkatan 2022, selaku mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan proses industri kimia yang diampu oleh Profesor Suherman. Jadi di sini saya izin untuk mempresentasikan terkait dari hasil tugas saya, yaitu berjudul simulasi optimasi perolehan yield bensin dan solar melalui variasi cracking menggunakan Scilab. Next. Saya mencantumkan bahwa sebuah latar belakangnya minyak bumi itu sendiri terdiri dari campuran yang sangat kompleks berupa hidrokarbon dengan rentang berat molekul yang sangat lebar, di mana fraksi berat seperti residu minyak bumi memiliki nilai ekonomi yang rendah dan juga viskositas yang tinggi, sehingga tidak dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomi atau meningkatkan kualitas dari minyak bumi mentah itu sendiri adalah dengan melalui proses cracking, yaitu proses pemecahan molekul hidrokarbon berantai panjang menjadi molekul berantai yang lebih pendek pada kondisi suhu yang tinggi. Dan juga produk utama dari proses ini meliputi bensin atau gasolin dan juga solar atau diesel fuel. Dan ya dalam penelitian ini digunakan sebuah perangkat lunak berupa Scilab untuk melakukan simulasi dan juga optimasi terhadap pengaruh variasi suhu dan waktu pada proses cracking dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi optimum yang dapat memberikan total yield, yaitu berupa bensin dan solar dengan nilai yang maksimum. Next. Oke, adapun di sini tujuan dari saya melakukan penelitian ini adalah untuk yang pertama melakukan simulasi proses cracking minyak berat menjadi bensin dan juga solar menggunakan Scilab, kemudian menentukan pengaruh dari suhu dan waktu reaksi terhadap hasil yield bensin dan solar, menentukan kondisi optimum yang menghasilkan total yield maksimum dan juga menampilkan kurva hubungan antara waktu dan total yield pada berbagai suhu cracking. Next. Oke, di sini adapun metode yang saya gunakan adalah menggunakan model dan asumsi, di mana simulasi dilakukan berdasarkan model empiris sederhana dengan pendekatan fungsi eksponensial untuk menggambarkan pengaruh suhu dan waktu terhadap yield yang diperoleh. Adapun variabel yang saya gunakan yaitu suhu reaksi berupa 450 derajat, 450 Kelvin, 500 Kelvin, dan juga 550 Kelvin. 0,01, kemudian B1 sebesar 4, C1 sebesar 0,05, dan juga ada A2 sebesar 0,009, B2 sebesar 2,8, dan C2 sebesar 0,03. Kemudian di sini saya menggunakan model matematis yang akan saya gunakan untuk mencari yield bensin dan juga solar, di mana seperti terlihat pada layar bahwa yield bensin yang digunakan itu sama dengan 100 dikali alfa 1 dikali T per 550 dipangkatkan dengan B1 eksponensial dipangkatkan minus C1 T per 1 plus alfa 1 dikalikan dengan T per 550, kemudian dipangkatkan dengan B1, dan juga X dikalikan eksponensial dipangkatkan dengan minus C1 dikali T. Begitupun dengan solar. Namun perbedaannya adalah di sini untuk persamaan matematis yang solar itu digunakan adalah dua atau next.
Oke, berikutnya adalah metode penelitian, di mana di sini saya menggunakan perangkat lunak berupa Scilab tadi untuk melakukan sebuah perhitungan yang nantinya akan secara otomatis terhitung oleh si Scilab itu sendiri. Gitu. Berikut adalah penampakan atau tampak dari si Scilab itu sendiri. Terdapat beberapa coding yang saya gunakan. Mungkin bisa di next. Dan juga di sini bisa dilihat pada layar bahwa untuk hasil dari coding yang digunakan barusan itu menghasilkan suhu optimum untuk sebuah proses cracking itu di suhu 550 Kelvin dan juga waktu optimum selama 5 menit. Dan total yield maksimum yang dihasilkan adalah 84,65%. Di mana total yield yang dimaksud ini adalah penjumlahan atau total penggabungan antara yield dari bensin dan juga yield solar dengan bahan baku atau minyak bumi yang sama seperti itu. Dan juga di sini bisa dilihat bahwa dari persamaan matematis dan juga coding yang digunakan menghasilkan sebuah grafik ataupun kurva yang mana menyatakan bahwa semakin tinggi waktu cracking yang dipakai, maka akan menurun kualitas ataupun yield yang diperoleh oleh masing-masing variabelnya. Namun di sini ada juga pengaruh dari suhu. Itu dapat dilihat bahwa yang biru merupakan perolehan yield dari suhu 550 Kelvin, kemudian yang hijau itu merupakan suhu 500 Kelvin dan juga yang merah adalah 450 Kelvin. Jadi intinya pada pembahasan kali ini, di mana semakin tinggi suhu yang digunakan pada proses cracking, maka yield yang diperoleh itu akan semakin tinggi. Tetapi hal tersebut juga akan berubah, akan menjadi turun apabila waktu yang dipakai adalah semakin lama. Gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Bisa di next. Dan pada akhirnya kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa simulasi Scilab ini berhasil digunakan untuk menentukan kondisi optimum pada proses cracking minyak bumi menjadi bensin dan solar. Kemudian kondisi optimum yang diperoleh dalam menggunakan Scilab itu berupa suhu pada kondisi 550 Kelvin dan juga waktu selama 5 menit dengan total yield maksimum yang didapatkan sebesar 84,65%. Berikutnya, peningkatan suhu mempercepat reaksi cracking, namun juga harus dikontrol agar tidak menghasilkan gas berlebih. Dan yang terakhir, pendekatan simulasi ini dapat dijadikan model dasar mungkin sebelum diajukan atau sebelum dilakukan uji eksperimental di laboratorium ataupun skala industri. Baik, mungkin untuk presentasi pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.